Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mengaku sebagai polisi, 2 preman menodongkan pistol ke warga di Kabupaten Bandung. Kira Panji dan mahkota Bino Kasih meriahkan hari jadi Kota Sumedang. Kami akan mengajak Anda ke Ciamis belajar tari ronggeng gunung. Kali ini saya akan ajak Anda untuk ke Ciamis. Yuk belajar menari ronggeng. Tari ronggeng ternyata banyak macamnya, berbeda-beda dari tiap daerah nih. Yuk kita belajar tari ronggeng dari Ciamis Tari Ronggeng Gunung. Tari ronggeng asal Ciamis, Jawa Barat ini disebut dengan ronggeng gunung. Kini selain jadi hiburan, ronggeng gunung juga berfungsi sebagai pengantar upacara adat seperti panen raya, perkawinan, hitanan, dan penerimaan tamu. Ronggeng gunung adalah sebuah kesenian tari yang tumbuh dan berkembang di wilayah Ciamis Selatan dan Pangandaran. Ronggeng Ciamis ini, Ciamis Pangandaran, yaitu ronggeng gunung atau ronggeng ketuk tilu, itu lebih fokus ke gerakan kaki. Banyak gerakan kaki dan gerakan tangannya bebas. Itu kemungkinan ini adalah dari gunung ke gunung pindah tempat karena mereka itu banyak petani-petani huma yang segitu, jadi membebaskan lahan dari hutan ini ke hutan ini, terus itu jadi banyak gerakan kaki yang harus kuat itu di sana. Kalau lengannya bebas. Tapi kalau ke daerah Bandung ke sana itu lebih banyak menggerakkan gerakan tangan dan torso ke atas gitu. Tak lupa tarian ini juga diiringi gamelan dan nyanyian atau kawih pengiring. Hal yang membedakan ronggeng gunung dengan ronggeng lainnya adalah aura kesakralan yang melatar belakangi terciptanya kesenian. Perkembangan ronggeng gunung terus melaju seiring waktu menciptakan ragam tarian dan musik yang unik. Para penari dan pemusik tidak hanya menjalankan warisan leluhur, tapi juga menghadirkan sentuhan kreativitas baru dalam setiap pertunjukan. Para ronggeng menjadi penjaga tradisi yang gigih mewariskan seni ini kepada generasi penerus. Tak hanya jadi seniman penari ternama di Ciamis, perempuan yang akrab disapa Neng Peking ini juga mendirikan sanggar dan mengajarkan pada para perempuan dan anak-anak sekitar tempat tinggalnya untuk menari. Saya punya ilmu bukan hanya untuk saya bilang gitu, tapi untuk orang lain juga. Kalau memang ini bermanfaat dan diperlukan orang lain, kenapa tidak saya harus memberikannya itu. Makanya saya mulai melatih dari mulai anak kecil, tetangga dan sebagainya sampai lama-lama banyak. Dari umur berapa ya? 7 tahun kayaknya, kelas 1 SD. Dulu sebenarnya aku disuruh mama ya. Dulu aku disuruh mama kesini. Kedua aku masih belum kenal aja. Terus aku coba, oh seru juga nari. Ya udah diterusin sampai sekarang gitu. Iya Kak, aku selain suka tari, aku juga ingin mengenalkan Ciamis ke luar daerah. Beragam acara pementasan kesenian tarian telah membawa Neng Peking dan anak-anak sanggarnya datang ke berbagai daerah. Ke Kalimantan pernah, ke Bali juga membawa tarian khas kita gitu ya, tari kele itu dengan gaya kita, penonton terkesiap melihat tarian kita, alhamdulillah dengan respon-responnya. Terus yang paling berkesan itu pada saat saya membawakan tarian kele, tarian khas kreasi saya itu
harus mengantarkan bilah-bilah untuk IKN. Anak-anak dari desa, dari kampung, anak-anak SMP, SMA menarikan itu untuk mengantarkan bilah-bilah nasional, kan itu tingkatnya nasional, ada itu sangat terkesan sekali. Nggak melihat hujan, nggak melihat panas, mereka latihan itu wah sudah hitam gitu ya. Kasihan juga sih, tapi ya biar tahu mereka itu bahwa kesenian itu seperti ini gitu. Tidak harus selalu cantik, tidak harus selalu kaya, tapi ya beginilah kesenian itu capeknya seperti itu. Meskipun sudah memasuki era modern, eksistensi tari daerah tidak pernah tergantikan. Setiap daerah memiliki suku dan kebudayaan tersendiri dan termasuk tarian yang bisa jadi salah satu identitas dari daerah tersebut. Afrin Mariana, Adam Fariski melaporkan dari Ciamis, Jawa Barat. Nah, kali ini saya akan ajak Anda ke tempat pembuatan boneka domba, oleh-oleh khas Ciamis. Boneka-boneka domba menggemaskan ini tak hanya jadi mainan yang banyak digemari anak-anak. Boneka ini bisa mengingatkan siapapun pembelinya kalau didapat dari daerah Ciamis. Ya, boneka domba ini jadi barang yang biasa dijadikan oleh-oleh saat orang berkunjung ke Ciamis dan kembali ke tempat asal. Di awal tahun 2012 saya produksi, awalnya bukan ini. Itu banyaklah macamnya, ada delman, ada kuda dan sebagainya. Nah, kemudian disusul dengan ini miniatur domba. Ternyata di pasar itu yang paling laku ini. Daerah Ciamis masuk kawasan Priangan Timur atau Tanah Sunda bagian timur dari Jawa Barat. Daerah sekitar sini juga dikenal sebagai daerah domba yang tangkas dan kasep pisan euy. Ya, jenis domba yang seperti ini lebih dikenal dengan sebutan domba Garut. Produksi boneka domba Garut ini dilakukan Kang Adang bersama sang istri di rumah produksi ini. Tempatnya di daerah Panjalu, Kabupaten Ciamis. Ini bahan pertama ini ada kayu, namanya jenisnya kayu singon atau albasiah gitu ya. Kalau di Ciamis itu Jawa albasiah, kalau di luar mungkin ada bahasa singon, tapi ya sama-sama aja lah itu. Kemudian ada kain lasfur. Terus ini kain jabrignya juga ada untuk bahan pokok. Nah, untuk ini bahan tanduknya ini spon, kemudian ini matanya mata boneka. Nah ini ada untuk kalungnya ini kain jok. Proses pembuatan dimulai dari penggambaran pola pada kayu, kemudian memotong kayu sesuai pola dan dihaluskan. Setelah bagian kerangka dari kayu lengkap, kemudian dipasangkan bagian pada boneka. Untuk badan boneka menggunakan kain boneka yang diisi kain-kain perca. Badan boneka sudah jadi, sekarang pemasangan aksesoris boneka. Kalau di tempat wisata ini dijual paling murah itu harganya 100. Itu paling murah tuh 100 antara 100 sampai 125. Kalau pasar ini permintaan udah sampai luar, bahkan Kalimantan, Banjarmasin tuh Sumatera, Kalimantan Selatan tuh udah pesen gitu. Banyaklah yang minta dari luar, bahkan sekitar Jawa Barat juga ada seperti Pangandaran, bahkan Jakarta juga, Ragunan udah minta. Boneka-boneka juga biasanya dijual di tempat pusat oleh-oleh dan juga toko-toko mainan. Senang tuh memang luar biasa lah, ya luar biasa gitu, bangga. Jadi bahkan hasil karya itu dinikmati orang, disenangi orang tuh rasa bangga, bukan materi aja yang paling itu. Yang paling bangga itu merasa dihargai, merasa dihargai sama orang-orang.
Wah, ternyata dari mainan boneka ini juga bisa mempertahankan budaya khas daerah Tanah Priangan Timur. Afrin Meriana, Adam Fariski melaporkan dari Ciamis, Jawa Barat. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rido Yahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.